tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Nah, begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini, terutama saya memang ingin menerangkan tauhid, sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarehnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah nawono wong musyrik oleh ngidam di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap itu. Orang usah dipatahin wong gendeng, sebarno mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu. Maka harus disifati awal atau qadim. Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Jadi pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun. Kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun. Amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasihan. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja.
Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku cek. Tua aku. Di Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Lho kula njaluk pengiran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Engko setan pingsan dhewe. Syukur-syukur stres dhewe. Dugaan saya setan saya gue pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan tuh goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai. Saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu enggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok tadi ndelok sinetron. Itu yang lucu-lucu aja. Tidak sing lucu-lucu. Ndelok apa mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu. Sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali loh kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali yang cari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus."
Wong jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus. Sing lahirno donya kok sapi ku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya itu ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahir no dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil Arab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil Arab itu wong desa al-khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Ingat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarubbak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarubbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada natur. Apa ada? Ada natur. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawar ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putus separuh. Tapi sebenarnya misalnya 1 juta, 5 limanya artinya apa coba? 500 ribu kan. Sekarang kalau 100 ribu, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah.
Makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis. Saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah? Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amkhuliqu min ghairi syai'in. Manane saya di sini manane ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah payah ya, nggak piramida nginceng pangeran tetap raketo kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Mau itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu. Orang tuh enggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, cek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara salat. Ketama milah salat. Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya salat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan hamba kan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin, sanggep aja rodok mungkin.
Pemane nak sing ndik kan yo, biasanya hasud wong ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyaingi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, semoga Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Traweh arang-arang wae jaluk Lailatul Qadar. Wingi wis Dzulhijjah wingi ngene Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan nama itu wajibil wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran enggak ada coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah, Allah, Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duit, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau lama gak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya ora alim ora abid. Saya saja yang kritik, saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane, terus apa kan? Mlebu swarga, terus apa kene swarga aku takok. Saya aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Om. Wis gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya Allah kalau ada jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa humalab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan.
Sama tak ceritani Nabi Ibrahim dadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo yang 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau? Kemudian yang menyembah engkau hanya saya. Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunanya apa kayak di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ambek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh ahli sujud ora kakuat iki. Keteko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuat gak? Oh kakuat gak? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh, mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya digoning desa terus ana wong desa nganggep kok model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak ati. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada yang muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Loh, saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Tafsir Allah pernah ziarah. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifat innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Yang diidolakan itu keren. Itu nabat itu Allah mbok jak koalisi kan gitu terus malam-malam Allah ya Allah ini cerita saja. Kelar ya sudah tidak usah diteruskin kok banyak yang tersinggung ya sudah tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima kan perkara kasabuka nglakoni sapa anas minal maasi sing pira-pira maksiat mataroka mongko ora ninggal sapa wa taala dzuriya ing atase ndhuwure artayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada. Karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah.
Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin temeka maring batas musamman kang wis ditentokno. Ayo mil kiamat titik dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan apa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes untuk Lailatul Qadar atau adab aja jawab. Orang untuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar pun ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhirna. Iku supaya gak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Gua sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin. Kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Njulak jaluk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pengiran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jeneng goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga, ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarahku kiye-kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kan dat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Bagus. Dak lailatul qadar kira ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus aneh-aneh. Nan mergo ngrasa ora dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar. Mun nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun buswargo? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab, pernah mulang, pernah sowan. Biasa tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh.
Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng yo di ilmoni, napa seneng yo di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini. Adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu, itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin illallah. Misalnya gini illallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan rantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan yo repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, napa? Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter. Ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian, maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka
Dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti namanya nih, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nek alim ngono tenan wis dokter tafsir sang. Engko tak iku sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banataki fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu tenggelam. Dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangin. Terus gedangnya buat pangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala famani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Lho ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. So, malam terus likur oleh Ratul. Soalnya wis gumun be wong-wong itu bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum alam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhanna subudu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhannasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya nggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Itu ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata pal kaulu apa titah. Wajib berarti wajib mana nyata al aksarihim. Ing atas akeh-akeh wangke bil adab.
Takut hak kau teman-teman dadi nyoto pal kau lopo titah anane azab. Wajibat tegese wajib apa adab ala aksari impil adab fa mongko te wong akeh la yuminu ora iman sapa akeh. Il aksaru tegese utek akeh wong ora iman. Zaman iku Mas. Ya, maksudnya zaman iku. Tapi jengben mboten ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat. Khina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna saat temen ingsun ujalna ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aglalan ing belenggu. Bi ayu doma gambar bi antu doma gambar sento dhewe kumpulno ilaha maring anak apa di tangan. Di anal gol lah karena saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten tangan ditakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge cidok niku cidok niku. Sing guri-guri. Faya mengkote tangan ila aidi kumas muatun ting kupono ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu jam utakonin waya mustamaul lahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek cumanan. Bahu mengkote wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus. Menawa dia maksudnya wa ada iki mutamsilun mu bayangan, mutamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik top. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sok ben, praktekno saiki wae. Nak praktekno sok ben kowe sok ben mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Dadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, malane wong kuno nak dene bener apa iku? Oke bayangno saiki sampean ra usah gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Malane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sampeyan ra usah delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh li imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi jawab Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Min khalfim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathi sin sadan wa dhammiha lan dhamai sin sudan fil maudhi ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, fa mongko te wong akeh lagi sirun running ali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah, cara maksud kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami iman. Tapi ulama lain mengatakan ya ndak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoi kata siapa? Ono rekamane. Tapi orang ngaji dhewe. Nah takoi kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takoi ada kata siapa Gus? Tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku apik zaman akhir kan wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu sudah orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syabdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar.
Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule podo ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi, ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu. Kata. Karena tadi bisa saja, ya, artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Terus kata Nabi, enggak begitu aturan mainnya. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Wasawana ni podo kali ngatasi ngake angker tau itu ngake peringatan sira gumeng wangke tahqiqil hamzatin angker ta. Wa ibdali saniyati alifan angker ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa pun alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra lan ya wa tarqilan tinggal itu khali. Amnam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyalan wedi sapa man ar-rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mereka tak tafsiri bil ghaibi barang gaib ning Indonesia terjemahane hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Maknanya bil ghaibi rata terjemah apa? Ya namanya ini wa khasyalan wedi sapa wong ar-rahman ing wasirman bil ghaibi padahal dene ora roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Wa basiru mongko ngeke berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripna ingsun almauta ing wong sing mati libak si krana pas. Wa natubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean li yujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sak usum ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati ya masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalannya lah, nggak jalan